akan menghubungi salah seorang praktisi dan juga pegiat homeschooling, Teh Nia Purnamasari yang telah terhubung melalui Zoom nih dengan Sampurasun. Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Teh Nia. Waalaikumsalam, halo Teh Amel, Kang Tegar. Selamat siang. Teh Nia, terdengar jelas ya suara kami di studio ya? Ya, jelas. Oke. Nah, Teh Nia, awal-awal yang akan ditanyakan, kenapa awalnya punya pikiran untuk anaknya gitu menjalankan homeschooling, padahal kan sebetulnya sekarang sekolah-sekolah tingkat SD juga kalau dilihat dari segi biaya misalkan ya, itu kan sudah gratis gitu ya. Kalau sekolah reguler juga ketemu banyak anak gitu ya, ada lingkungannya gitu. Kenapa awal mula memutuskan untuk homeschooling? Sebenarnya kalau saya pribadi sih keceplok homeschooling nggak sengaja ya karena pandemi gitu. Jadi saat pandemi itu saya ngerasa sekolah di rumah itu nggak efektif gitu. Akhirnya saya cari gimana nih caranya supaya anak saya tuh belajar efektif, dia happy, saya juga happy gitu. Nah akhirnya menemukanlah di homeschooling ini gitu. Awalnya gara-gara itu, tapi pada akhirnya saya menemukan tujuan lain sih dari visi pendidikan keluarganya. Untuk saat ini hanya bisa, mungkin ya untuk keluarga saya sendiri hanya bisa didapatkan dengan homeschooling gitu, untuk saat ini gitu. Nah, kalau keunggulannya nih Teh, dibandingkan dengan sekolah reguler pada umumnya, apa sih yang bisa membuat homeschooling menjadi pilihan utama begitu untuk Teh Nia akhirnya menentukan sekolah untuk anak-anaknya? Terus sebetulnya kalau saya pribadi sih memandang homeschooling sama sekolah itu ya sama ya, sama-sama alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan keluarga gitu. Mungkin untuk keluarga saya cocok, tapi untuk keluarga orang lain belum tentu cocok. Tapi di keluarga kami sendiri, kami menemukan bahwa enaknya homeschooling itu salah satunya dari sisi fleksibilitas, waktu, biaya gitu. Jadi kalau dibilang homeschooling ini murah, nggak juga ya, karena biayanya kalau misalnya mahal juga kita bisa beli kurikulum yang mahal, kegiatan yang mahal itu juga bisa gitu. Cuman kita bisa mencocokkan dengan budget kita. Dan bedanya itu kalau misalnya sekarang anak saya ini masih usia SD, jadi kegiatannya masih kayak di kebiasaan baik, terus akademis. Tapi kalau misalnya udah masuk ke usia remaja, sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan yang udah membuka magang untuk anak-anak usia SMA gitu. Nah di situ kan kesempatan besarnya kalau misalnya anak-anak SMA ini, anak-anak yang homeschooling ini bisa ikut magang ini. Sementara kalau anak-anak yang sekolah belum tentu bisa, karena kan mereka urusannya sama waktu juga ya. Kegiatan di luar baru bisa dilakukan setelah pulang sekolah atau di saat weekend gitu. Jadi ya kesempatan besarnya di situ sih gitu. Nah Teh Nia, ini kan orang-orang juga ingin tahu sebetulnya proses belajar anak-anak homeschooling itu seperti apa sih gitu ya? Apakah sama mempelajari mata pelajaran yang ada di sekolah SD gitu, atau bagaimana sebetulnya homeschooling itu proses pembelajarannya seperti apa? Jadi kembali lagi tadi kayak ke masalah fleksibilitas dan otoritas itu. Jadi homeschooling kan otoritasnya ada di keluarga ya. Ada keluarga yang menginginkan anaknya fokus di jalur akademis, misalnya nanti kuliah, atau ada keluarga yang ingin anaknya jadi wirausaha gitu. Ada yang keluarga pengennya jadi profesional. Nah itu tuh terserah keluarga gitu pada akhirnya gitu. Jadi ada yang memang mereka didaftarkan ke PKBM dan terdaftar gitu. Tapi pada akhirnya belajarnya sendiri terserah kita. Cuman yang saya garis bawahi ini adalah kalau misalnya homeschooling itu beda banget dengan namanya school at home, kayak sekolah online kemarin gitu. Jadi itu bakal kacau sih. Jadi rata-rata praktisi homeschooling yang saya kenal itu biasanya belajar dengan mengintegrasikan keseharian dengan pelajaran itu sendiri. Kayak misalnya belajar tentang IPA atau misalnya tentang alam akan lebih efektif kalau misalnya anak kita bawa langsung ke gunung, terus belajar mengamati. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kayak matematika itu di keluarga saya sendiri lebih masuk kalau misalnya anak saya ini dibawa bikin kue, terus penjumlahan. Coba 1 sendok terigu, dia 1 sendok terigu, terus tambah lagi 2 sendok terigu, masukin jadi berapa sendok? 3 sendok. Nah jadi cara-cara belajarnya seperti itu lebih efektif daripada kita duduk terus kayak benar-benar di sekolah, anak duduk, ada papan tulis, kita belajar dari jam 7 sampai jam 11 siang gitu. Itu nggak akan jalan, dan karena saya pernah mengalaminya gitu. Kalau benar-benar terjadwal itu kusut sih akhirnya.
Betul sekali, tentu jenuh sekali rasanya pagi anak-anak usia sekolah dasar itu kan masih inginnya bermain begitu ya. Jadi belajar sambil bermain adalah salah satu cara yang efektif tentunya. Kemudian nih, peran orang tua nih Teh, sejauh mana sih orang tua terlibat ketika anak harus homeschooling Teh? Karena homeschooling itu kan pendidikan berbasis keluarga ya gitu. Jadi tongkat tanggung jawabnya itu tentu ada di orang tua. Nah, orang tua ini posisinya nggak sebagai guru ya, jadi lebih ke manajer atau kepala sekolah. Jadi orang tua inilah yang menentukan kita mau pakai kurikulum apa, terus kita mau belajar apa, tujuan kita kemana. Nah di situ pada akhirnya kalau misalnya kita kira-kira membutuhkan, kita butuh resource dari luar nih gitu, butuh guru les, ya itu sangat boleh gitu. Tapi tongkatnya tetap di kita. Kalau ternyata nggak cocok dengan gurunya, ya kita tinggal cut aja. Sementara kalau misalnya di sekolah kan kita harus mau cocok nggak cocok, ya tetap kita harus ikut gitu sampai akhir gitu. Jadi peran orang tua itu lebih ke manajer sih kalau menurut saya gitu. Tadi di tayangan saya melihat anaknya tadi ikut juga ada menggambar gitu ya, di depannya ada laptop, tapi sebagian lagi tadi ada kayak percobaan-percobaan fisika dan tadi ada camping juga ya. Itu jadi itu menjadi bagian gitu ya, bagian dari pembelajaran homeschooling gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya saya selalu bikin kegiatan rencana bulanan. Misalnya saya minggu ini berapa kali percobaan, terus itu yang tadi menggambar itu bentuknya labbook. Jadi kayak misalnya saya tetap masih pakai kurikulum nasional dan kurikulum nasional pegangannya, dan salah satu mata pelajarannya itu pakai labbook tadi. Jadi ada kayak belajar tentang musim, mewarnai gitu, orang menggambar di musim hujan gitu. Nah dari situ saya sambil bercerita gitu bahwa musim hujan tuh seperti ini loh, lihat ini becek misalnya kayak gitu. Nah terus kayak misalnya pergi-pergi keluar, misalnya camping itu kan tujuan keluarga kami kayak mendekatkan dia dengan alam. Ya salah satu caranya lewat hiking, lewat camping gitu. Dan ada stimulus untuk sosialisasi juga, salah satunya dengan playdate dan sebagainya. Oke, baik. Nih kita ada tips nggak untuk ibu-ibu yang bekerja working mom? Ini siapa tahu bisa jadi tips untuk saya gitu ya. Karena saya juga sebenarnya tertarik untuk memilih homeschooling, tapi kemungkinan besar kita tidak bisa mendampingi full anak di rumah untuk mereka belajar pada saat homeschooling begitu Teh? Kalau saya sendiri kan sebetulnya orang tua di rumah ya, jadi mungkin lebih enak gitu untuk jalan. Cuman memang sebetulnya kita tuh kalau misalnya homeschooling, mau working mom mau bukan gitu, tetap harus ada yang seperti tadi saya bilang, kita kuncinya di kita, manajernya gitu. Jadi mau siapapun yang megang, kita harus bisa mengatur. Dan yang jelas sih kalau menurut saya, inti dari homeschooling ini orang tua juga harus belajar gitu, karena sebutannya pun sebagai keluarga homeschooling, kan anak homeschooling. Jadi satu keluarga itu memang benar-benar harus terlibat gitu. Oke, baik, terima kasih Tenia atas waktunya, atas sharingnya. Jujur saya juga jadi tertarik, ya kita datang bawa langsung ke alam. Gitu. Terima kasih Tenia atas waktunya, maaf mengganggu, semoga sehat-sehat dan juga keluarganya sehat-sehat. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali ya Tegar ya, karena kalau tadi saya lihat ini konsepnya bisa blended learning begitu ya, jadi tidak hanya secara akademis saja gitu anak-anak diajarkan, karena kalau saya pengalaman juga 6 tahun SD begitu bosan gitu ya, rasanya duduk aja